Pernah nggak, lo ngerasa kayak hidup ini berantakan, sampai lo sendiri nggak tahu harus ngapain? Tenang, lo nggak sendiri. Dan, mungkin, ini justru awal dari sesuatu yang besar. Ada hal yang nggak pernah diceritain soal kehancuran. Hari ini, kita bongkar semuanya. Serpihan katarsis adalah representasi dari momen-momen kehancuran dalam hidup yang justru membuka jalan menuju kesadaran baru. Serpihan, melambangkan pecahan dari sesuatu yang runtuh, sedangkan, katarsis, adalah proses penyucian emosi melalui pengalaman pahit. Ini tentang bagaimana manusia seringkali menemukan jati diri justru setelah melewati titik terendah. Dalam proses ini, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan membiarkan serpihan-serpihan tersebut hilang di telan waktu, atau kita akan menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih kuat dan berarti. Katarsis tidak hanya tentang pemulihan, tetapi juga tentang transformasi. Serpihan katarsis adalah simbol dari pecahan-pecahan kecil yang terbentuk akibat ledakan emosi, tekanan mental, atau benturan hidup yang keras. Serpihan, menggambarkan hasil dari kehancuran sesuatu, sedangkan, katarsis, adalah proses pelepasan atau pembersihan emosi, biasanya setelah mengalami tekanan batin yang mendalam. Gabungan ini menciptakan makna mendalam, proses menuju pembersihan jiwa seringkali berantakan, penuh luka, namun justru dari pecahan-pecahan itu, kita menemukan kejujuran hidup yang selama ini kita tolak. Bayangkan diri kita sebagai sebuah vas yang terjatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap kepingan membawa cerita dan luka tersendiri. Namun, ketika kita memilih untuk merangkai ulang vas tersebut, kita menciptakan sebuah karya baru yang tidak hanya indah, tetapi juga syarat makna. Proses ini mengajarkan kita tentang ketahanan, penerimaan, dan kekuatan dari dalam diri. Dalam setiap serpihan, terdapat potensi untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita mengalami kehancuran, itu adalah kesempatan untuk melihat ke dalam diri dan menemukan apa yang benar-benar penting. Kita belajar untuk memilah mana yang layak disimpan dan mana yang harus dilepaskan. Katarsis membawa kita pada pemahaman bahwa dari kehancuran, lahir kebijaksanaan baru. Disinilah letak keajaiban serpihan katarsis, ia merangkul ketidaksempurnaan dan mengubahnya menjadi kekuatan yang hakiki. Serpihan katarsis, sebuah fenomena yang jarang dipahami. Ketika hidup berantakan, banyak yang panik. Padahal, di balik kehancuran itu, seringkali ada kesadaran baru yang justru membawa kita lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan jika kita terus takut jatuh? Simak sampai akhir untuk memahami kebenaran di balik keterpurukan. Ketika kita menghadapi kehancuran, kita seringkali merasa sendirian dan terjebak dalam kegelapan. Namun, serpihan-serpihan dari pengalaman tersebut dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dalam momen-momen paling rapuh, kita diberi kesempatan untuk merefleksikan diri, mengevaluasi nilai-nilai yang selama ini kita pegang, dan menemukan makna baru dalam hidup kita. Proses ini, meski menyakitkan, adalah bagian dari perjalanan menuju individuasi, seperti yang dikatakan Carl Jung. Kita belajar untuk membedakan antara apa yang benar-benar milik kita dan apa yang hanya ekspektasi dari orang lain. Dalam ketidaksempurnaan dan kerentanan, kita menemukan keindahan yang tak terduga, sebuah kekuatan yang muncul dari dalam diri ketika kita bersedia menghadapi dan merangkai kembali serpihan-serpihan itu. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang menghadapinya dengan keberanian. Dalam proses penyembuhan dan transformasi ini, kita menemukan bahwa setiap serpihan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Seperti logam yang ditempa oleh api, kita juga dibentuk oleh ujian-ujian yang kita hadapi. Dan ketika kita bangkit, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Jadi, ketika hidup terasa berantakan, ingatlah bahwa ada keajaiban dalam serpihan katarsis. Itu adalah undangan untuk menemukan kembali diri kita dan merangkul kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. Pada akhirnya, serpihan-serpihan tersebut dapat membentuk gambaran yang lebih utuh dan indah dari siapa diri kita sebenarnya. 1. Fakta mengejutkan yang jarang diketahui. Penelitian Harvard tahun 2016 menemukan bahwa manusia mencapai puncak kreativitas dan pemahaman diri setelah mengalami tekanan mental berat. Temuan ini menunjukkan bahwa masa-masa sulit dapat memicu proses refleksi mendalam dan inovasi yang luar biasa. Ketika seseorang dihadapkan pada tantangan besar,
seringkali mereka dipaksa untuk melihat masalah dari perspektif baru, mencari solusi yang tidak konvensional, dan menggali potensi tersembunyi dalam diri mereka. Dalam konteks ini, serpihan katarsis tidak hanya menjadi simbol kehancuran, tetapi juga sebagai katalis untuk transformasi. Proses ini mengajarkan kita bahwa dari rasa sakit dan kebingungan, lahir kreativitas dan solusi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tantangan mental yang kita hadapi menjadi bahan bakar untuk membangun kembali diri kita dengan cara yang lebih kuat dan lebih autentik. Oleh karena itu, alih-alih menghindari rasa sakit, kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan keberanian dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan memahami bahwa dari kegelapan dapat muncul cahaya, kita dapat menavigasi hidup dengan lebih bijaksana dan penuh keyakinan. Carl Jung menyebut fase ini sebagai individuasi, proses ketika manusia baru benar-benar mengenal dirinya setelah melewati kegelapan. Ini adalah perjalanan yang memungkinkan kita untuk menyelaraskan diri dengan keaslian kita, membedakan antara apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang sekadar ekspektasi dari orang lain. Dalam ketidaksempurnaan dan kerentanan, kita menemukan keindahan yang tak terduga. Kekuatan sejati muncul dari kemampuan untuk menghadapi dan merangkai kembali serpihan-serpihan itu, membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Proses individuasi mengajarkan kita bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Seperti logam yang ditempa api, kita juga dibentuk oleh ujian yang kita hadapi. Ketika kita bangkit, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Jadi, ketika hidup terasa berantakan, ingatlah bahwa ada keajaiban dalam serpihan katarsis. Itu adalah undangan untuk menemukan kembali diri kita dan merangkul kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. Pada akhirnya, serpihan-serpihan tersebut dapat membentuk gambaran yang lebih utuh dan indah dari siapa diri kita sebenarnya. Industri farmasi dan media sosial diam-diam menciptakan ilusi bahwa rasa sakit harus segera dihilangkan. Ini bisnis besar. Ketakutan kita jadi ladang uang. Mereka menawarkan solusi instan yang menjanjikan kebahagiaan sekejap, namun seringkali mengabaikan esensi dari proses penyembuhan yang sebenarnya. Dalam hiruk-pikuk konsumsi cepat ini, kita lupa bahwa perjalanan emosional adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Ketika rasa sakit dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Padahal, rasa sakit adalah guru yang tak ternilai, mengajarkan kita tentang ketahanan, introspeksi, dan penemuan diri. Dengan menggali lebih dalam, kita bisa menemukan makna di balik setiap air mata dan setiap luka. Dalam budaya instan, penting bagi kita untuk mengambil langkah mundur, memberi diri kita waktu untuk merenung dan menyembuhkan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Daripada mencari pelarian cepat, kita diajak untuk menghadapi emosi kita dengan penuh kesadaran dan keberanian. Seringkali, dari keterpurukan itulah kita bangkit dengan pemahaman baru dan perspektif yang lebih luas. Setiap serpihan dari pengalaman itu bisa dirangkai menjadi mosaik kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Kita diajak untuk merangkul ketidaksempurnaan, menerima kenyataan bahwa dalam kerentanan, ada kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih autentik, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan baru. 2. Masalah yang sering terjadi. Orang terlalu cepat ingin keluar dari rasa sakit, tanpa memahami maknanya. Padahal, seringkali dalam rasa sakit itu tersimpan pelajaran berharga yang bisa membantu kita tumbuh dan berkembang. Ketika kita terburu-buru untuk menghilangkan rasa sakit, kita mungkin melewatkan kesempatan untuk memahami diri kita lebih dalam dan menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di balik penderitaan tersebut. Rasa sakit adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Alih-alih menganggapnya sebagai musuh, kita bisa memilih untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Dengan menghadapi rasa sakit dengan keberanian, kita membuka diri terhadap kemungkinan untuk menemukan solusi kreatif dan perspektif baru yang dapat memperkaya hidup kita. Dalam proses ini, kita belajar untuk bersabar dan menerima bahwa penyembuhan tidak bisa dipercepat. Setiap langkah yang kita ambil dalam menghadapi rasa sakit adalah bagian dari proses transformasi yang akan membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Menghadapi rasa sakit dengan kesadaran penuh memungkinkan kita untuk merangkul ketidaksempurnaan kita dan menemukan keindahan dalam setiap serpihan pengalaman yang kita alami.
Budaya serba instan bikin kita nggak tahan sama proses. Kita diajarin kalau hancur itu aib, padahal kadang itu bagian dari perjalanan. Dalam realitas yang serba cepat ini, kita seringkali lupa bahwa setiap perjalanan memiliki ritmenya sendiri, dan tidak semua bisa dipercepat tanpa mengorbankan kedalaman dan makna. Ketika kita menganggap kehancuran sebagai sesuatu yang memalukan, kita justru melewatkan kesempatan untuk melihat ke dalam diri dan menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di balik luka tersebut. Kehidupan yang penuh dengan tantangan adalah panggung bagi kita untuk belajar, bertumbuh, dan memahami diri kita lebih baik. Menghadapi momen-momen sulit dengan keberanian memungkinkan kita untuk menghargai proses penyembuhan yang sesungguhnya. Dalam setiap serpihan yang tersisa, terdapat pelajaran dan peluang untuk membangun kembali diri kita dengan cara yang lebih autentik dan kuat. Kita diajak untuk merangkul kejatuhan kita sebagai bagian dari perjalanan manusiawi yang alami, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada kebijaksanaan dan pemahaman baru. Jadi, ketika budaya sekitar menekan kita untuk tampil sempurna dan tak kenal kata menyerah, ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dan menemukan keindahan dalam proses penyembuhan dan transformasi. Inilah cara kita merangkai kembali serpihan kehidupan, menciptakan mosaik baru yang lebih kaya dan berarti. Lingkungan sosial menciptakan tekanan untuk selalu terlihat kuat, padahal manusia wajar rapuh. Dalam kebudayaan yang seringkali mengagungkan ketangguhan, kita lupa bahwa kerentanan adalah bagian dari keindahan manusia. Ketika kita dihadapkan pada tekanan untuk terus tampil kuat, kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan sisi kemanusiaan kita yang sebenarnya. Kerentanan bukanlah kelemahan, sebaliknya, ia adalah pintu menuju hubungan yang lebih dalam dan autentik dengan diri kita dan orang lain. Mengakui kerentanan kita memungkinkan kita untuk terhubung secara lebih jujur dengan orang-orang di sekitar kita. Ini memberitahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja, bahwa ada ruang untuk mendengarkan, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini. Dalam momen-momen di mana kita merasa rapuh, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Setiap orang memiliki serpihan pengalaman yang bisa dirangkai bersama untuk saling menguatkan. Selain itu, ketika kita menerima kerentanan kita, kita membuka diri terhadap pertumbuhan dan pembelajaran. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya penting dalam hidup kita, untuk menemukan makna dalam setiap pengalaman, dan untuk membangun kembali diri kita dengan cara yang lebih kuat dan lebih berarti. Dalam kerentanan, kita menemukan kekuatan sejati yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan dalam hati yang penuh empati dan keberanian. Jadi, mari kita luangkan waktu untuk merangkul kerentanan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan. Karena hanya dengan keberanian untuk menjadi rapuh, kita bisa menemukan keindahan sejati dalam diri kita dan dunia di sekitar kita. 3. Penyebab utama, kapitalisasi kecemasan, rasa takut dan sedih dimanfaatkan untuk jualan obat, terapi instan, dan konten motivasi murahan. Media sosial, platform dirancang buat bikin kita merasa tertinggal, biar kita terus nyari validasi. Pendidikan formal, sistem pendidikan lebih fokus bikin kita patuh, bukan kuat menghadapi kenyataan. 4. Solusi, saat lo jatuh, jangan buru-buru lari. Hadapi, rasakan, di situ ada jawabannya. Evaluasi, apa yang runtuh itu beneran milik lo, atau cuma ekspektasi orang lain. Berhenti dengerin standar sosial, hidup lo, aturan lo. 5. Pesan moral, rasa sakit itu netral. Lo yang nentuin, jadi musuh atau jadi bahan bakar. 6. Pesan filosofi, manusia baru jadi kuat setelah diuji. Logam gak akan jadi pedang tanpa ditempa api. Kalau lo lagi jatuh, tenang. Itu bukan akhir, itu proses. Yang hancur belum tentu musnah. Bisa jadi, itu cara semesta bikin lo lahir lagi. Serpihan lo, tinggal lo rangkai jadi apa.